Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dari segala penyakit, amin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modus. Tadi kan sudah Ibu jelaskan pembahasan modus dari video sebelumnya ya, bahwa modus itu pengertiannya yaitu sekelompok data yang datanya itu yang sering muncul, intinya seperti itu ya. Tadi dalam PPT dijelaskan bahwa modus itu ada dua, ada di data tunggal sama seperti yang kemarin median, ada data tunggal dan juga ada data kelompok. Nah, langsung saja kita ke contoh soal data tunggal ya, supaya kita lebih memahami apa itu modus. Langsung saja. Nah, untuk contoh sekarang yaitu contoh data tunggal. Misalkan contoh soalnya di sini kita nilai hasil ujian matematika kelas 12 yaitu misalkan ada 90, 80, 85, 75, 60, 65, 80, 80, kemudian 90. Nah, tadi kan di sini pertanyaannya tentukan modus dari hasil nilai ujian, modus dari hasil ulangan atau ujian siswa kelas 12. Ini ya pertanyaannya. Nah, berarti modus itu data yang sering muncul. Di sini data yang sering muncul nilainya berapa? Nilainya berarti 90 ada 2, berarti data bisa diurutkan terlebih dahulu supaya gampang atau supaya mudah kita memahami modus. Berarti kalau diurutkan dari yang terkecil dulu, 60, 65, mungkin harus saya ya. 60, 65, kemudian 75, 80, 80, kemudian ada 85, ada 90, 90. Nah, dari hasil diurutkan tersebut, secara mudah kita akan menemukan modus nilai atau data yang paling banyak atau hasil ulangan yang paling banyak, yaitu berapa? 80. Jadi modusnya adalah bisa diartikan kan tadi di PPT seperti ini, modnya berarti 80. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu dari data berkelompok. Di sini contoh soal data berkelompok itu pertama Ibu akan menggunakan dengan tabel. Nah, untuk mencari modus dari data berkelompok ini contoh soalnya berat 50 orang siswa itu. Nah, pertama lihat di frekuensi, mana nilai di frekuensi yang paling banyak, yaitu 15. Nah, berarti 15 ini dijadikan sebagai kelas interval. Nah, ini sebagai kelas interval. Tadi kan saya jelaskan bahwa rumus data berkelompok itu seperti ini. Mod TB tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. P itu panjang interval. Pertama kita mencari TB tepi bawah dulu. Di sini tepi bawahnya berapa? 70 kan? Nah, ini berarti setelah kita mengetahui kelas interval, otomatis untuk mencari TB, mencari D1, D2, D1, kita harus melihat ke sini ke kelas interval. Untuk mencari TB berarti yang ini yang kelas interval yaitu 70. Berarti 70 dikurangi. Nah,
Setiap kelas interval itu dikurangi 0,5, berarti berapa? 70 dikurangi 0,5, 69,5. Berarti diketahui TB-nya 69,5. Sekarang kita mencari D1. D1 itu selisih sebelum kelas interval. Sebelum kelas interval yang mana? Frekuensinya. Yang ini 12 kan? Berarti selisihnya berarti untuk D1 itu 15 dikurangi 12, hasilnya 3. Nah, untuk D2 selisih frekuensi sesudah kelas interval. Ini kan kelas interval, berarti sesudahnya yang mana? Yang ini yang 10. Berarti untuk D2 15 kurang 10, 5. Nah, terus kemudian yang belum didapat yaitu nilai P, panjang interval. Panjang interval kita bisa diambil dari mana saja. Misalkan dari sini ya. Nah, 70 ke 74 jaraknya berapa? Tapi jangan dikurangi. Langsung kita hitung dari 70. 70, 71, 72, 73, 74. Berarti ada 5. Jaraknya yaitu 5. Nah, setelah kita mendapatkan TB, D1, D2, dan P panjang interval, langsung kita substitusikan di sini. 69,5 ke sini langsung. D1 tadi berapa? 3 ditambah D2 tadi 5 tambah P panjang interval itu 5. Langsung saja 69,5 ini 3/8 kali 5. Langsung saja kita operasikan ya. Ini 3 kali 5 dibagi 8 ditambah, jangan lupa ini tambah 69,5 ditambah ini berarti 1,89 bisa dibulatkan jadi 1,9. Nah, 69,5 ditambah 1,9 berapa? 71,4. Jadi modusnya itu di 71,4 di mana? Di sini benar kan ya? 70 antara 70 dan 74 itu ada 71,4. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal atau contoh soal dari data berkelompok menggunakan histogram. Sebenarnya sama saja untuk menggunakan histogram juga, kita hanya mencari D1, D2 serta P panjang interval dan tepi bawah. Nah, di sini adalah contoh soal orang yang tinggal di sebuah kontrakan dari umur 0 sampai umur 59 tahun. Nah, ini adalah data orang yang tinggal di rumah tersebut. Nah, pertama kita terlihat dulu modus atau frekuensi yang paling tinggi. Ini kan 12. Nah, berarti ini adalah kelas intervalnya. Berarti setelah itu kita mencari D1. D1 itu frekuensi selisih sebelum kelas interval. Sebelum kelas interval apa? Ini 9. Berarti 12 dikurangi 9 berapa? Hasilnya 3. Kemudian D2 itu selisih frekuensi sesudah kelas interval. Sesudah kelas interval itu berarti 5. Nah, 12 dikurangi 5 hasilnya 7. Kemudian untuk mencari TB-nya kita lihat ke kelas interval. Ini kan yang 12. Berarti kelas intervalnya yang ini yang 30. Berarti 30 dikurangi 0,5 hasilnya 29,5. Nah, TB-nya 29,5. Sedangkan P-nya panjang intervalnya 30 ke 39. Jangan dikurangi, tetapi kita hitung dari 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai 39, yaitu jaraknya ada 10. Nah, setelah kita dapat nilai-nilai tersebut, langsung kita substitusikan ke dalam rumus modus. Nah, sama saja untuk rumus modusnya yaitu TB D1 tambah D2 kali P. Ini TB ditambah ya. Langsung saja kita substitusikan. 29,5 ditambah D1-nya tadi 3 ya.
Ini D1-nya 3 ditambah D2-nya tadi kan 12 kurangi 5 7, P-nya 10. Langsung saja kita operasikan. Di sini 3/10 kali 10 berarti 29,5 ditambah ini hasilnya 3. Berarti hasilnya 32,5. Nah, jadi modus dari umur yang tinggal di kontrakan ini berarti antara ini 32,5 itu di mana? Benar di sini. 30,39 itu kan 32,5 itu antara 30 dan 39. Jadi modusnya 32,5. Nah, seperti itu. Mungkin untuk latihan soalnya dicukupkan sampai sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Apabila ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ke ibu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita belajar kembali mungkin minggu depan. Mungkin seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.